Jadi yang benar adalah Anda memberikan pendampingan hukum untuk karyawan-karyawan yang di bawah UMR supaya mereka menuntut gajinya. Begitu, saudara. Bukannya malah demo bersilit-silit berpantat-pantat, saudara. Bukannya begitu, ya. Jadi memang memang unik ya, saudara ya. Memang unik. Nah, agama itu memang bikin goblok, saudara ya. Kalau saya lihat penjelasan pertanyaan dengan penjelasannya, ya itu tepat sekali jawabannya Panji Gumilang, terlepas dari dia bohong apa segala macam, tapi itu jawabannya tepat dan faktanya ada. Ya kalau tanya sumber duitnya dari mana, Anda tanya MUI itu sumber duitnya dari mana, ditanya balik MUI sumber duitnya dari mana, Panji Gumilang sumber duitnya dari mana, tanya balik MUI sumber duitnya dari mana. Korup semua itu, saudara, urusannya. Coba diaudit MUI, wah ketangkep semua itu. Oh, ada yang ini ya, katanya Panji Gumilang apa, Al Zaitun sarang teroris, dibalik ya. Nah sekarang dibalik, yang sarang teroris itu adalah MUI, katanya Panji Gumilang. Saya ketawa tadi, wah bener juga ya. Iya kan udah terbukti ada anggota MUI, banyak anggota MUI yang teroris kan. Nah sementara kalau NI, balik lagi saudara, kita cerita NI, saya bukannya mau bilang ini. Kalau NII-nya seperti konsepnya Panji Gumilang, beneran seperti itu, saya dukung, saudara. Saya dukung NII-nya kalau seperti konsepnya Panji Gumilang. Dibanding mendukung Republik Indonesia yang bangsat sini, saudara, yang mau ibadah aja Anda nggak boleh. Ya, dibredel. Ya kan, pendeta-pendeta dimasukkan penjara. Ya kan, alasannya penistaan agama. Sementara ustadz-ustadz yang menista agama Kristen bebas berkeliaran, padahal udah dilaporin dari berbagai penjuru. Ya kan? Mendingan bikin NII sekalian, saudara. Udah jelas. Ya kan, daripada Republik Indonesia yang bangsat ini, saudara. Kan bangsat namanya, kemunafikan terjadi. Bener nggak? Bilang bahwa kita saya setuju bikin khilafah. Kalau konsepnya NII yang diusung oleh Panji Gumilang seperti itu, saudara ya. Ada Shalom Alaihim, ada gereja di dalam Al Zaitun, ya, dan mereka mengutamakan memikirkan cara berpikir yang waras, ya, katanya nggak boleh apa pakai cadar ya di Al Zaitun dibilang ya, nggak boleh, itu perbudakan katanya si Panji Gumilang. Oh saya setuju, saudara, cadar. Penghasilannya Al Zaitun dari mana? Nah ini pertanyaannya, penghasilannya MUI dari mana? Kalau dibalik, saudara ya, Al Zaitun itu harusnya nanya, kalian MUI penghasilannya dari mana? Mumet, saudara, kalau ditanya MUI itu, saudara, suruh audit gitu ya. Balik lagi Panji Gumilang, saudara ya, Panji Gumilang lagi. Jadi dia bikin gereja ya di dalamnya Al Zaitun, saudara ya. Lalu ada tuduhan-tuduhan. Nah memang ini kalau ini kita nggak bisa ngomong ya. Saya tidak tahu ya, yang tahu ya karyawannya sendiri. Nah, cuman kan konyol ya, katanya Panji Gumilang melakukan eksploitasi. Ya, kalau itu urusannya sama tenaga kerja. Kalau Panji Gumilang berani membayar ya karyawannya tidak sesuai ya, Anda urusannya sama tenaga kerja, biro tenaga kerja. Ya, kalau itu mungkin bisa dituntut Panji Gumilang ya, kalau memang terjadi eksploitasi tenaga, Panji Gumilang Al Zaitun membayar karyawannya di bawah UMR. Oh itu bisa dituntut, saudara ya. Tapi pertanyaannya katanya karyawannya ada ratusan, kenapa terus nggak ada yang nuntut? Kenapa nggak ada yang nuntut? Nah kan salah sendiri, saudara. Udah kasus begini cuma gelendeng-gelendeng, nah itu ya pengecut, nggak boleh begitu. Seharusnya karyawannya bikin gugatan dong ke Disnaker, upah di bawah semestinya. Mau itu volunteer, mau itu pun apa, ya kalau dia nggak terima, ya kenapa dia masih tetap di situ? Suatu ketika kita pernah ya, Yayasan Damaris ini ada volunteer di bawah UMR gajinya, saudara, volunteer. Lalu padahal orang ini nggak kerja lainnya, kerjanya cuma di kita. Walaupun dia ngomongnya saya pelayanan, ya, lalu bagi orang yang mengerti, kita nggak main-main. Saudara kalau terima volunteer, walaupun dia saya pelayanan, kalau saya pelayanan tetap hati-hati loh, saudara ya. Itu di saya lupa di GBI-nya Niko ya, di GBI Tanjung Pinang atau di mana saya lupa ya. Ada
GBI itu ada pengerja gereja yang di PHK ya waktu corona ya, di PHK sepihak, saudara. Bisa nuntut menang, saudara. Gugat gerejanya menang, saudara. Ya, walaupun itu pelayanan loh. Tapi karena dia sudah 100% di situ, gereja nggak bisa semena-mena mecat begitu. Terus nggak bisa, saudara. Makanya lalu orang ini kita upgrade, ya. Terus udah gajinya di bawah UMR, kita maki-maki itu dimarah-marahin terus, saudara ya. Sampai saya bilang, udahlah kamu ngalah saja, minta maaf saja. Mungkin kamu kan memang suaranya kayak berdek, ya kan, mungkin kamu suaramu menyinggung, kamu harus minta maaf, kamu rubah cara suaramu. 2 kali minta maaf datang, saudara. Yang ketiga saya nggak suruh minta maaf lagi. Saya bilang, udahlah, kita ngobrol-ngobrol, mau dipecat, oh nggak boleh, saudara. Pecat kalau orang ini nuntut habis kita. Ya Isanda Mari sudah dikerjain, saudara ya. Akhirnya sama Pak Stephen dirapel ya. Sama Pak Ketua dirapel, saudara. Dibayarin. Pak Stephen yang bayarin, saudara. Rapelnya dibayar ya. Dirapel. Terus ada yang, siapa yang mau bayar? Pak Stephen bayar, ditataki, saudara, sama Pak Stephen. Yang penting harus benar dulu. Haknya dia kita berikan dulu. Kalau udah kita jambak-jambak, kita pentungi kepalanya. Kalau salah itu baru. Tetapi sebelum kita menuntut karyawan untuk melakukan kewajibannya, ya kita harus penuhi dulu kewajiban kita kepada karyawan itu, saudara. Nah kalau Al-Zaitun saya nggak ngerti ya, yang tahu orang dalamnya. Tapi kenapa mereka nggak menuntut? Kan pertanyaan kan begitu kan, ya kan? Terus ada yang katanya sampai ada yang dipaksa melacurkan diri segala macam. Pertanyaannya kenapa terus nggak disuruh melacurkan diri, disuruh jadi pelaku? Kenapa terus kamu tidak melapor polisi? Nah, kan ada yang salah dengan otakmu, ya kan? Jadi yang benar adalah Anda memberikan pendampingan hukum untuk karyawan-karyawan yang di bawah UMR supaya mereka menuntut gajinya. Begitu, saudara. Bukannya malah demo bersilit-silit, berpantat-pantat, saudara. Bukannya begitu, ya. Jadi memang unik ya, saudara ya. Memang unik. Nah, agama itu memang bikin goblok, saudara ya. Kalau saya lihat penjelasan, pertanyaan dengan penjelasannya, ya itu tepat sekali jawabannya Panji Gumilang, terlepas dari dia bohong apa segala macam, tapi itu jawabannya tepat dan faktanya ada. Ya, kalau tanya sumber duitnya dari mana, Anda tanya MUI itu sumber duitnya dari mana, ditanya balik, MUI sumber duitnya dari mana? Panji Gumilang sumber duitnya dari mana? Tanya balik, MUI sumber duitnya dari mana? Korup semua itu, saudara, urusannya. Coba diaudit MUI, wah ketangkap semua itu. Oh, ada yang ini ya, katanya Panji Gumilang Al-Zaitun sarang teroris, dibalik ya. Nah, sekarang dibalik. Yang sarang teroris itu adalah MUI, katanya Panji Gumilang. Saya ketawa tadi. Wah, bener juga ya. Iya kan udah terbukti ada anggota MUI, banyak anggota MUI yang teroris kan. Nah, sementara kalau NI, balik lagi saudara, kita cerita NI. Saya bukannya mau bilang ini. Kalau NII-nya seperti konsepnya Panji Gumilang, beneran seperti itu, saya dukung, saudara. Saya dukung NII-nya kalau seperti konsepnya Panji Gumilang. Dibanding mendukung Republik Indonesia yang bangsat sini, saudara, yang mau ibadah aja Anda nggak boleh, ya dibredel, ya kan, pendeta-pendeta dimasukkan penjara, ya kan, alasannya penistaan agama, sementara ustadz-ustadz yang menista agama Kristen bebas berkeliaran, padahal udah dilaporin dari berbagai penjuru, ya kan, mendingan bikin NII sekalian, saudara, udah jelas, ya kan, daripada Republik Indonesia yang bangsat ini, saudara. Kan bangsat namanya, kemunafikan terjadi. Benar nggak? Benar, saudara. Ya. Loh, kita cerita yang ini, kita cerita realistis. Saya nggak bilang bahwa saya setuju bikin khilafah. Kalau konsepnya NI yang diusung oleh Panji Gumilang seperti itu, saudara ya. Ada Shalom Alaihim, ada gereja di dalam Al-Zaitun, ya, dan mereka mengutamakan memikirkan cara berpikir yang waras. Ya, katanya nggak boleh pakai cadar ya di Al-Zaitun dibilang ya.
Nggak boleh, itu perbudakan katanya si Panji Gumilang. Oh, saya setuju saudara. Cadar itu adalah bentuk kewajiban menggunakan cadar adalah sebuah perbudakan. Anda mau terima mau enggak, itu adalah perbudakan. Ya kan? Jadi saya sih melihat ini orang walaupun mungkin berretorika ternyata tawa, tetapi jawaban itu buat saya itu cukup memukul wajah Islam di Indonesia dan wajah para Wanes Trinitas, saudara. Beribadahlah dengan akalmu, saudara ya, dengan segenap akal budimu, ya, dengan segenap akal budimu, saudara ya, bukan cuman dogma, pakai akal, pakai otakmu, saudara ya. Bukan berkelahi masalah dogma, goblok Anda. Anda kalau nggak ada yang resen dari tadi ini saya ngoceh terus nggak berhenti kayak orang kerasukan Jibril, saudara ya. Nah, pokoknya Anda kalau nggak ada yang resen ya saya ngoceh terus kayak orang kerasukan. Cuma ini memang saya laptopnya karena yang bagus saya tinggal di Israel, saudara ya. Ini yang ini saya pakai laptop yang lama, nggak apa-apa. Dan nanti Tuhan memberkati kita beli laptop baru lagi ya, nak. Ini nampaknya bukan signalnya ya, tapi laptopnya yang memang harus ganti, nggak apa-apa. Dogma bikin pening, bener ya. Dogma bikin pening, saudara. Lalu orang ribut dogmanya, Alkitabnya sudah bilang beda. Dogmanya diributin ya. Ini saya kan lagi banyak bikin ini ya, bikin apa namanya predisertasi, paper pendukung disertasi saya, saudara ya. Terus harus bikin jurnal segala macam. Harus bikin jurnal saya ya, saudara ya. Bagaimana terjadi bias Kristen dan Yudaisme. Karena orang Kristennya sejak tahun 300 sudah nggak mengerti tentang orang Yahudi, udah nggak mengerti tentang oral tradition itu, saudara ya. Karena orang Yahudi nulis Torah itu, di balik itu ada oral traditionnya. Yang bahkan orang Kristen aja ngerti, apalagi orang Islam yang udah jauh sekali, saudara. Makanya orang Islam itu ngaco ya, jadi ngaco. Benar, jadi ngaco orang-orang Islam ini kan ada oral tradition. Ya. Gitu ya, saudara ya. Bentar. Penghasilannya Al-Zaitun dari mana? Nah, ini pertanyaannya, penghasilannya MUI dari mana? Kalau dibalik, saudara ya. Al-Zaitun itu harusnya nanya, kalian MUI penghasilannya dari mana? Mumet, saudara, kalau ditanya MUI itu, saudara suruh audit gitu ya. 150 triliun ya penghasilan MUI ya. 150 302 tahun. Uang segini banyak, tapi kalau masyarakat pada miskin yang disalahin minoritas. Ya kan, kayak gitu, saudara ya. Orang Cina disalah-salahin sama Yusuf Kala, kan geblek ini Yusuf Kala ini memang. Geblek nggak, saudara? Geblek, saudara ya. Karena pejabat-pejabat agama Islam ini yang korup, yang disalahin orang lain ya. Geblek ini si Yusuf Kala ini. Kemarin ditanyain juga, tapi kita nggak bahas Yusuf Kala lagi ya. Hari ini kita lagi cerita Panji Gumilang obrak-abrik Trinitas, saudara ya. Orang-orang Islam, wah, lihat, mereka kelihatannya bersatu, namun sebenarnya mereka bertengkar. Nah, ini kamu lebih serem lagi nih bertengkarnya nih. Masih mendingan Trinitas Wanes kelahi daripada orang Islam kelahi, saudara. Ya lihat ini sebentar lagi nih. Ya lihat Eden, Ahmadiyah, Syiah, itu kan orang Islam berkelahi itu, saudara. Untung Wanes Trinitas belum ada yang bunuh-bunuhan, saudara ya. Belum ada yang bunuh-bunuhan. Oh, belum ada ya. Wanes Trinitas sampai sekarang belum ada yang bunuh-bunuhan. Ya. Kalau orang Trinitas dulu pernah membunuh orang-orang yang tidak mengakui Trinitas, tapi itu hanya di zaman di dalam medieval ya, dalam medieval period. Setelah medieval period, zaman era modern, awal era modern udah nggak ada. Ya di dalam medieval period, iya, saudara ya, hanya 300 tahun saja. Tapi setelah itu nggak ada. Orang Kristen udah pinter ya.
Gak pinter. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.